Jika kamu baru mulai dalam perjalanan e-commerce dan ingin membangun situs web e-commerce pertamamu, tak ada tempat yang lebih baik di internet untuk melakukannya selain Shopify. Shopify memiliki banyak manfaat, fitur, dan hal-hal menarik yang akan kita bahas dalam video hari ini. Aku akan menunjukkan semua yang perlu kamu ketahui dan memberikan panduan langkah demi langkah tentang bagaimana cara membangun toko e-commerce pertamamu. Secara spesifik, aku akan menunjukkan cara melakukannya dalam video hari ini dengan biaya Rp0. Itu benar-benar sama sekali gratis tanpa biaya di muka. Aku akan menunjukkan cara memanfaatkan Shopify, cara mengimpor beberapa produk pertama ke situs webmu, dan banyak detail penting lainnya yang tidak ingin kamu lewatkan. Pastikan untuk menonton hingga akhir video ini agar kamu tidak melewatkan detail penting yang perlu kamu ketahui tentang membangun toko Shopify pertamamu. Untuk mengikuti langkah-langkah bersamaku dan mendapatkan penawaran terbaik yang pada dasarnya adalah memulai dengan Shopify untuk bulan pertamamu hanya dengan Rp15.000, yang pada dasarnya adalah percobaan gratis. Klik link di deskripsi video ini. Itu akan membawamu ke halaman yang terlihat seperti ini, yaitu halaman pendaftaran Shopify. Ketika kamu menggunakan link kami, kamu akan bisa memulai bulan pertamamu hanya dengan Rp15.000. Yang perlu kamu lakukan adalah memasukkan alamat emailmu dan klik tombol Start Free Trial. Setelah kamu mengklik tombol Start Free Trial, itu akan membawamu ke halaman ini yang kemudian akan mulai menanyakan serangkaian pertanyaan tentang jenis bisnis yang ingin kamu buat. Sekarang kamu bisa melewati semua ini jika kamu sudah tahu apa yang kamu lakukan. Tapi demi video ini, aku akan membahas semuanya agar kamu tidak bingung dan memahami dengan tepat apa yang kamu lakukan. Dari mana ini yang paling menggambarkan dirimu? Hal yang bisa kita katakan adalah bahwa kita baru mulai atau kita sudah menjual secara online atau secara langsung. Kita akan katakan bahwa kita baru mulai. Kemudian kita akan mengklik tombol Next yang akan membawaku ke halaman ini. Seperti yang kamu lihat, mereka akan bertanya apa yang ingin kita jual. Kita bisa memiliki toko online yang pada dasarnya adalah situs web yang sepenuhnya dapat disesuaikan, atau toko fisik seperti toko retail atau lokasi brick and order, atau situs web atau blog yang sudah ada yang pada dasarnya hanya memiliki tombol beli di situs web yang sudah kamu kelola, saluran sosial media seperti TikTok, Facebook, atau Instagram, atau pasar online seperti Etsy, Amazon, dan lainnya. Sekarang, demi video ini, aku akan menunjukkan cara membangun situs web sepenuhnya di dalam editor toko Shopify. Jika kalian memilih opsi toko online, kemudian kita akan turun ke sini dan mengklik tombol Next. Setelah kita mengklik tombol Next, kita akan dibawa ke halaman ini, yang pada dasarnya akan menanyakan apa yang kita rencanakan untuk dijual terlebih dahulu. Kita bisa menjual produk yang bisa kita buat sendiri atau membelinya. Kita bisa menjual produk digital seperti NFT atau musik. Kita bisa melakukan dropshipping, di mana kita mengimpor produk ke situs web kita. Kita bisa menjual layanan seperti pelatihan, housekeeping, atau bahkan consulting. Dan bahkan produk print on demand seperti membuat pakaian langsung dari sumber print on demand. Sekarang, untuk video ini aku ingin menunjukkan cara kalian memanfaatkan alat yang sangat spesial bernama Zendrop, yang pada dasarnya akan membantumu mengimpor produk langsung ke situs webmu dan mulai dropshipping dalam hitungan detik. Jadi demi formulir ini, kita akan memilih opsi produk dropshipping, lalu mengklik tombol Next, yang akan membawamu ke halaman ini, yang akan menanyakan di mana bisnis kita berada. Sekarang, demi video ini, kita akan katakan bahwa itu berada di Amerika Serikat. Tetapi jika kamu berada di negara lain, pastikan untuk memilih yang benar di sini. Kemudian kita akan mengklik tombol Next, yang akan menanyakan kita untuk membuat akun Shopify. Kita bisa melakukan ini dengan beberapa cara berbeda. Kita bisa menggunakan email kita, mendaftar dengan Apple ID, menggunakan akun Facebook, atau mendaftar dengan Google. Sekarang kita akan menggunakan email karena itu akan menjadi yang paling mudah. Aku akan memasukkan alamat emailku dan kemudian memasukkan kata sandi lalu mengklik Create Shopify Account. Ini akan memakan waktu beberapa detik untuk memuat semuanya sepenuhnya dan siap digunakan. Tetapi setelah siap, kita akan mulai mengedit situs web kita dalam hitungan detik. Dan boom, seperti itu. Seperti yang kamu lihat, ini adalah halaman utama yang akan kamu lihat setelah kamu sepenuhnya mendaftar. Seperti yang kamu lihat di sudut kanan bawah, kita memiliki 3 hari tersisa dalam percobaan kita yang akan sepenuhnya gratis. Dan kemudian untuk bulan pertama kita hanya akan dikenakan biaya Rp15.000 setelah percobaan gratis 3 hari ini berakhir. Ini sangat bermanfaat jika kamu baru mulai e-commerce karena kamu mungkin belum tahu apa yang kamu lakukan. Ini memberi kamu banyak waktu untuk bereksperimen dengan berbagai hal. Benar-benar mencoba layanan mereka dan mencari tahu apa yang paling cocok untukmu. Sekarang, seperti yang kamu lihat di halaman utama ini, hal pertama yang akan mereka berikan adalah panduan pengaturan. Ini cukup membantu jika kamu baru memulai toko Shopify-mu. Kamu bisa melakukan hal-hal seperti menambahkan produk pertamamu, menyesuaikan toko online-mu, atau bahkan menambahkan domainmu sendiri. Sekarang untuk menemukan produk yang akan dijual, aku akan menunjukkan cara mengimplementasikan
mengoperasikan Zendrop. Sekarang untuk benar-benar menemukan produk yang akan dijual di toko kamu, karena itu adalah bagian yang penting, aku akan menunjukkan cara memanfaatkan Zendrop dalam seluruh proses ini. Hal pertama yang ingin kamu lakukan adalah pergi ke link di deskripsi dan klik link untuk Zendrop. Itu akan membawamu ke halaman ini. Seperti yang kamu lihat, pada dasarnya mengatakan bahwa kamu mendapatkan banyak manfaat khusus ketika kamu menggunakan link kami di deskripsi. Seperti yang kamu lihat, kamu bisa memulai perjalananmu menuju kesuksesan dropshipping sekarang secara gratis. Mereka pada dasarnya memiliki percobaan gratis yang sangat baik, ditambah diskon 50% untuk bulan pertamamu dan 3 juta rupiah dalam kredit pesanan. Kamu juga mendapatkan pemenuhan otomatis untuk pengiriman tanpa repot, ditambah pelatihan mingguan langsung untuk bantuan ahli dan kursus e-commerce, sehingga kamu tahu persis apa yang harus dilakukan. Hal pertama yang perlu kita lakukan di sini adalah memasukkan alamat email kita dan kemudian memasukkan nama di kartu, memasukkan nomor kartu kita, tanggal kadaluarsa, nomor CVC, memilih negara tempat kita berada, dan kemudian memasukkan kode pos kita. Setelah kamu melakukan semua ini, kita akan mengklik tombol sign up dan kita bisa memulai dengan Zendrop. Sekarang, setelah kamu sepenuhnya mendaftar untuk Zendrop, itu akan membawamu ke halaman ini. Ini adalah bagian yang paling penting karena ini adalah cara kita menghubungkan Zendrop ke Shopify. Seperti yang kamu lihat, kamu bisa memilih I already have a store that I want to connect. Lalu kita bisa mengklaim toko custom gratis yang akan menjadi fitur baru yang akan datang. Atau kita ingin membangun toko kita sendiri. Untuk kasus ini kita akan katakan bahwa kita sudah memiliki toko yang dibangun dan kita akan mengklik opsi ini. Lalu mengklik tombol continue. Setelah kamu melakukan itu akan membawamu melalui tutorial langkah demi langkah yang sangat mudah di dalam Zendrop. Seperti yang kamu lihat di sini. Kamu hanya perlu kembali ke Shopify, pergi ke bagian bawah di mana tertulis apps, klik tombol add apps dan kemudian tambahkan Zendrop yang akan ada di sini dengan tombol install. Setelah kita mengklik tombol install, kita akan memeriksa semua ini untuk memastikan semuanya terlihat baik. Lalu mengklik tombol install lagi. Setelah kita melakukan semua ini, kita sekarang secara resmi memiliki Zendrop yang sepenuhnya terintegrasi ke dalam toko Shopify kita. Sekarang, untuk memanfaatkan Zendrop dengan sukses dan menemukan produk untuk diimpor, kita bisa pergi ke Find Product yang ada di sebelah kiri sini dan mulai mencari produk di seluruh dunia. Mereka memiliki produk baru yang bisa kamu pilih. Ditambah banyak produk yang sudah terjual dengan baik di pasar. Ini berarti jika kamu ingin menguji ide pasar, khususnya untuk produk yang kamu pikir mungkin lebih laku, kamu bisa mengujinya dengan memanfaatkan Zendrop. Seperti yang kamu lihat, mereka memiliki banyak produk berbeda untuk dipilih dan semakin banyak kita scroll ke bawah, semakin banyak yang bisa kita lihat. Sekarang, kita kembali ke toko Shopify lagi. Karena kita sudah mengunggah Zendrop, kita bisa mulai membangun toko kita dari awal. Cara terbaik untuk membangun toko adalah dengan pergi ke bagian bawah di mana tertulis online store. Setelah kita mengklik opsi online store, kita akan disajikan dengan beberapa opsi berbeda. Di sini kita memiliki opsi tema, opsi blog post, opsi halaman, navigasi, dan preferensi untuk benar-benar mengedit toko kita dan membuatnya terlihat indah. Hal pertama yang ingin kita lakukan adalah pergi ke tab Themes. Setelah kita berada di tab Themes, kita akan turun ke sini dan mengklik tombol Customize. Seperti yang kamu lihat, kita sekarang secara resmi berada di dalam editor toko Shopify. Di dalam ini, kita bisa mengedit hampir semua yang kita lihat di sini dan sangat mudah untuk melakukannya. Jadi katakanlah aku ingin mengubah apapun yang tertulis di header atas ini. Aku cukup mengkliknya dan kemudian aku bisa bahkan mengklik 2 kali beberapa dari ini. Dan di sebelah kiri sini, hal-hal akan muncul yang akan memungkinkanku untuk melakukan pengeditan di dalam bagian spesifik ini. Jika aku ingin mengubah teks di dalam header ini, aku cukup mengkliknya di sebelah kiri sini. Dan kemudian seperti yang kamu lihat, itu akan muncul dengan banyak opsi berbeda yang bisa aku gunakan. Aku bisa mengubah semuanya, mulai dari jenis menu desktop, jenis header lengket, aku bisa mengubah skema warna, dan aku bahkan bisa mengubah warna latar belakang. Misalnya, jika aku ingin mengedit judul ini, yang perlu aku lakukan adalah mengklik 2 kali di atasnya, dan kemudian itu akan membawa opsi heading. Dan aku bisa mengetik di sini apapun yang aku inginkan. Dan itu sangat mudah untuk melakukan pengeditan. Jika aku juga ingin mengubah beberapa pengaturan tema itu sendiri, aku bahkan bisa mengubah hal-hal seperti logo, warna, tipografi, tata letak toko itu sendiri, dan banyak opsi lainnya. Seperti yang kamu lihat di sini. Setelah aku selesai mengedit situs webku dan terlihat persis seperti yang aku inginkan, aku bisa pergi ke bagian kanan atas ini dan mengklik tombol save. Ini akan menyimpan semua pekerjaanku dan memastikan bahwa situs webku menyimpan semua perubahan yang telah aku buat. Untuk menambahkan beberapa produk pertamaku ke tokoku, aku akan kembali ke halaman utama Shopify dan pergi ke tab Products. Di dalam tab Products, aku akan mengklik tombol Import. Sekarang, aku bisa menambahkan file di sini atau mengunduh contoh CSV, dan kemudian aku juga memiliki tombol Add Products. Setelah aku mengklik tombol Add Products, aku kemudian bisa scroll ke bawah di sini dan melihat semua atribut berbeda yang bisa aku tambahkan dari Zendrop itu sendiri. Untuk benar-benar menambahkan produk dari Zendrop, kita akan kembali ke Zendrop. Sekarang kita berada di Zendrop, kita bisa pergi ke tab My Products, dan di dalam tab My Products, ini adalah tempat kamu akan melihat daftar impor dari semua produk berbeda yang saat ini kamu miliki. Seperti yang kamu lihat, kita saat
saat ini memiliki matras yoga yang tersedia. Kita bisa meninjau dan menerbitkannya, dan kemudian kita juga bisa mengklik 3 titik jika kita ingin melakukan hal lain dengannya. Mari kita klik opsi Review and Publish, lalu klik tombol Publish to My Store. Setelah kamu mengklik tombol Publish to My Store, itu akan memberikan kita gambaran singkat tentang apa yang terjadi dengan produk ini, terkait dengan jumlah unit dan inventaris yang mereka miliki, serta siklus produksi secara keseluruhan. Setelah kamu mengonfirmasi semua ini, kita bisa mengklik tombol Confirm. Dan seperti itu, akan memakan beberapa detik untuk memuat. Dan setelah sepenuhnya dimuat, itu akan diterbitkan ke tokoku sebagai produk yang sepenuhnya berfungsi. Dan seperti yang kamu lihat, produk tersebut secara resmi diimpor ke toko Shopify kita. Seperti yang kamu lihat, itu sepenuhnya tersedia dan aktif. Siap untuk dijual dengan lebih dari 350.000 unit yang siap dijual. Yang perlu kita lakukan untuk melakukan pengeditan adalah mengkliknya, dan kita bisa masuk dan melakukan pengeditan apapun. Salah satu hal baik tentang Zendrop adalah bahwa ia secara otomatis mengimpor banyak fitur pemasaran yang berguna yang biasanya harus kamu bangun sendiri. Hal-hal seperti foto produk, deskripsi produk, jenis SKU, warna, harga, model, dan banyak detail penting lainnya yang kamu perlukan untuk daftar produkmu. Sekarang, yang perlu kita lakukan adalah secara resmi membuat toko kita go live dan kita bisa mulai menjual produk-produk ini secara instan. Semoga kalian menemukan video ini bermanfaat. Jika kamu ingin memulai dengan Shopify atau Zendrop secara gratis, cukup gunakan link di deskripsi video ini. Juga diingat bahwa itu adalah link afiliasi dan kami mendapatkan komisi kecil dari setiap pendaftaran yang langsung mendukung channel ini. Jadi terima kasih sebelumnya atas dukunganmu. Jika kamu menikmati video ini, pastikan untuk memberikan like dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan video-video baru dari kami. Semoga kalian menikmati dan sampai jumpa di video selanjutnya.